Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Mazmur 65 ayat 1-9 dengan tema Pemeliharaan Allah bagi umatnya. Sahabatku, kitab Mazmur 65 adalah salah satu kitab dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Kitab ini terdiri dari 13 ayat dan ditulis oleh Daud, Raja Israel yang juga merupakan seorang nabi dan penyair. Kitab Mazmur 65 termasuk dalam kategori Mazmur syukur atau Mazmur pujian. Mazmur 65 mungkin ditulis saat Israel menikmati berkat dan kelimpahan di tanah yang telah dijanjikan kepada mereka oleh Allah. Mazmur ini bisa menjadi ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, hujan yang cukup, dan umat yang sejahtera dalam kehidupan mereka. Atau Mazmur ini mungkin juga ditulis dalam konteks perayaan Hari Raya Yahudi seperti Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya Panen. Selama perayaan ini, umat Israel berkumpul untuk memberikan syukur kepada Allah atas hasil panen dan berkat-Nya yang melimpah. Mazmur 65 menyajikan gambaran tentang rasa syukur dan ketergantungan yang dalam terhadap Allah atas segala berkat-Nya. Mazmur ini memuji Allah sebagai Sang Pencipta, Pemberi kehidupan, dan penyelamat yang setia. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian, bagi mula puji-pujian di Sain, ya Allah, dan kepada mula orang membayar nazar. Artinya, ayat ini adalah permulaan Mazmur dengan ungkapan syukur kepada Allah di tempat kudusnya, yaitu Sain, Yerusalem. Penyembah Mazmur mengakui bahwa janji-janjian Allah harus ditepati oleh umat manusia, menunjukkan keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang setia dan umat manusia harus memenuhi janji-janjian mereka terhadap-Nya. Ayat 2. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu lah datang semua yang hidup. Ayat ini menyatakan keyakinan bahwa Allah mendengarkan doa dan panggilan dari semua makhluk-Nya. Allah adalah Allah yang dekat dan siap untuk mendengar permohonan setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Ayat 3. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Ayat ini mengakui kelemahan manusia dan pengakuan dosa-dosa mereka. Meskipun dosa-dosa manusia dapat menyeret mereka ke dalam kesesatan dan hukuman, mereka percaya bahwa Allah adalah Allah yang pengampun dan siap untuk mengampuni segala kesalahan mereka jika mereka bertobat. Ayat 4. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan yang Kau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ayat ini menyatakan kebahagiaan orang yang dipilih oleh Allah dan diperkenannya untuk datang menghadap-Nya di pelataran bait Allah. Mereka bersukacita dengan kesempatan untuk beribadah dan bersekutu dengan Allah di tempat kudus-Nya. Mereka puas dengan kebaikan dan berkat rumah Allah, tempat di mana kehadirannya bersemayam. Ayat 5. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab, Kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Ayat ini mengakui bahwa Allah menjawab doa umat-Nya dengan cara yang ajaib dan dalam kebenaran. Allah adalah juru selamat mereka yang setia dan menjadi harapan bagi seluruh dunia, tidak hanya di Israel, tetapi juga di ujung bumi dan lautan yang jauh-jauh. Ayat 6. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Ayat ini menggambarkan kuasa dan kekuatan Allah yang diungkapkan melalui ciptaannya. Allah yang menciptakan gunung-gunung dan mengatur alam semesta dengan kekuatannya yang agung. Allah memancarkan kemuliaannya melalui karyanya. Ayat 7. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memiliki kuasa untuk mengendalikan dan menenangkan lautan yang mengamuk, serta gemuruh dan huru-hara dari bangsa-bangsa. Allah adalah Tuhan yang menguasai alam dan memerintah segala sesuatu dengan kuasa-Nya. Ayat 8. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Ayat ini menggambarkan ketakjuban dan kekaguman orang-orang yang tinggal di ujung-ujung bumi ketika mereka melihat tanda-tanda ajaib dari Allah.
Mereka menyambut pagi dengan sukacita dan bersorak-sorai ketika senja tiba, mengakui kebesaran Allah yang terungkap dalam ciptaannya. Ayat 9. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengunjungi bumi dan memberikan berkat-Nya. Allah mengurapi tanah dengan hujan-Nya yang menopang kehidupan dan mengisi mata air. Allah memberkati tumbuh-tumbuhan dan memastikan kelimpahan dan kehidupan yang berlimpah di bumi. Seperti yang tercantum dalam Mazmur 65, 1-9. Mazmur Daud memberikan kita gambaran yang indah tentang bagaimana Allah memelihara umat-Nya dengan kuasa-Nya yang tak terhingga. Pertama-tama, marilah kita menyadari bahwa Allah adalah tempat kita mencurahkan hati dalam doa dan puji-pujian. Mazmur ini dimulai dengan kata-kata, "Kepadamu segala puji, ya Allah, desain. Kepadamu harus ditepati janji." Allah adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan bagi umat-Nya. Kita diajak untuk menghadap-Nya dengan sukacita dan mengakui kemurahan-Nya. Ketika kita berbicara kepada-Nya dalam doa dan puji-pujian, Ia mendengar dan merespons. Allah adalah Allah yang hidup dan mendengar seruan kita. Kita harus selalu mengingat bahwa Dia adalah Allah yang ingin berkomunikasi dengan umat-Nya. Selanjutnya, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemimpin yang setia yang menghapus dosa-dosa kita. Kesalahan yang memberatkan kami, Engkau hapuskan. Betapa luar biasa kasih dan kemurahan hati-Nya. Allah tidak hanya mendengar doa kita, tetapi Ia juga memberikan pengampunan dan pemulihan. Saat kita bersujud di hadapan-Nya dengan kerendahan hati dan bertobat, Dia mengangkat beban dosa kita dan memberikan kita kesempatan baru. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, karena kasih-Nya meluas dan pemeliharaannya tak terbatas. Saudara-saudaraku, pemeliharaan Allah bagi umat-Nya adalah suatu kebenaran yang patut kita syukuri. Kita adalah umat-Nya yang dikasihi, yang selalu diurus-Nya. Allah adalah sumber kekuatan, pengampunan, dan ketelitian-Nya. Ia mendengar doa-doa kita, menghapus dosa-dosa kita, dan mengarahkan langkah-langkah kita jika kita hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan tentang pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Mungkin ada saat-saat ketika kita merasa lelah, takut, atau bahkan terjatuh dalam dosa. Tetapi ingatlah bahwa Allah adalah pemelihara yang setia. Sama seperti Ia memelihara umat-Nya di masa lalu, Ia juga memelihara kita hari ini. Pada saat kita mengalami kesulitan, bersujudlah kepada-Nya dalam doa dan puji-pujian. Ketika kita membuat kesalahan, bertobatlah dengan kerendahan hati dan kembali kepada-Nya. Kita hidup dalam pemeliharaan Allah, dan Ia akan membawa kita melalui setiap tantangan dan memberkati kita di setiap tahap hidup kita. Semoga pemeliharaan Allah senantiasa menguatkan kita, menginspirasi kita untuk hidup dalam ketaatan, dan memberi kita sukacita yang tak tergoyahkan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.